Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan memberikan video yang terkait dengan contoh kasus akuntansi kombinasi bisnis. Bagaimana ilustrasi dari kombinasi bisnis dengan menggunakan pembelian aset neto perusahaan. Kita mulai ya. Ya, di sini contoh kasusnya adalah PT Panorama membeli aset neto dari PT Senja pada tanggal 27 Desember 2016. Dalam kombinasi bisnis tersebut, PT Senja kemudian dibubarkan. Aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari PT Senja diambil alih oleh PT Panorama selaku pihak pengakuisisi pada tanggal tersebut dengan menunjukkan data sebagai berikut dalam ribuan. Nah, ini ada data neraca dari PT Senja yang akan diambil alih oleh PT Panorama. Di mana bisa teman-teman lihat di sini untuk asetnya dan juga liabilitas ya. Dari aset ada kas, kemudian ada piutang bersih, ada persediaan tanah, bangunan bersih, peralatan bersih, paten, kemudian totalnya sebesar 1 juta. Dalam ini ya, dalam ribuan berarti 1 miliar. Kemudian ada liabilities atau kewajiban, ada hutang lancar, ada hutang wesel, dan ada kewajiban lain. Dengan total kewajiban atau total liabilitasnya adalah 250 juta. Kemudian untuk nilai tercatatnya total aset bersih adalah 750 juta. Kemudian kita cek di kolom paling terakhir atau kolom ketiga, di situ ada kolom nilai wajar, di mana kalau kita menggunakan metode akuisisi, maka yang akan kita gunakan bukanlah nilai buku, melainkan nilai wajar dari aset yang teridentifikasi dan juga liabilitas yang diambil alih. Di sini ada jumlah nilai wajar dari aset dan kewajiban, semuanya ada ya. Di mana kas nilai wajarnya masih tetap 50.000 atau 50 juta dalam ribuan rupiah ya. Kemudian piutang bersih 140 juta, persediaan 250 juta, tanah 100 juta, building net 500 juta, equipment net 350 juta, dan paten 50 juta. Karena paten merupakan salah satu aktiva tidak berwujud yang kemudian dinilai pada saat terjadi penggabungan bisnis atau kombinasi bisnis, ada merek dari PT Senja yang kemudian dinilai oleh PT Panorama sebagai pihak pengakuisisi. Ternyata setelah dinilai menurut nilai wajar, patennya adalah 50 juta. Jadi total dari asetnya adalah 1.440 juta. Kemudian dari kewajiban yang ada setelah dilakukan nilai wajar, maka hutang lancarnya adalah 60 juta, hutang weselnya 135 juta, kewajiban lain adalah 45 juta. Sehingga total kewajiban setelah dilakukan nilai wajar adalah 240 juta. Kemudian kita harus menghitung total aset bersih, di mana total aset dikurangi dengan jumlah kewajiban atau total hutang. Sehingga total aset 1.440 juta dikurangi dengan total kewajiban 240 juta, maka total aset bersihnya adalah 1.200 juta gitu ya. Di sini ya, di sini adalah total aset bersih setelah digunakan nilai wajar. Oke. Nah, yang pertama, apabila pembelian aset neto perusahaan di situ muncul goodwill atau muncul aset tidak berwujud, yaitu goodwill. PT Panorama memperoleh 100% kepemilikan PT Senja dengan membayar tunai. Nah, yang pertama dilakukan adalah PT Panorama memberikan uang atau menyerahkan uang kas kepada PT Senja karena dia akan memperoleh kepemilikan sebesar 100%, berarti penuh ya, yaitu uang tunai sebesar 400 juta rupiah. Dan kemudian selain memberikan uang tunai, PT Panorama juga menerbitkan saham sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par yaitu 10.000 rupiah. Nilai par adalah nilai nominal saham. Dengan nilai nominal saham 10.000, kemudian saham tersebut diedarkan atau dijual dengan nilai pasarnya adalah 20.000 rupiah.
Kemudian dalam transaksi kombinasi bisnis tersebut, PT Panorama membayar berbagai biaya untuk akuisisi sebesar 9 juta rupiah dan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta rupiah. Jadi pada saat terjadi transaksi akuisisi ada biaya yang muncul, yaitu biaya akuisisi dan juga biaya penerbitan saham. Oke. Nah, di sini yang pertama akan kita hitung adalah nilai perolehan. Karena muncul goodwill, jadi kita akan menghitung nilai perolehan atau nilai investasi yang ada dikurangi dengan aset neto. Atas akuisisi tersebut, nilai goodwill yang timbul dapat dihitung sebagai berikut. Nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama yang diberikan kepada PT Senja. Yang pertama adalah pembayaran tunai berupa uang kas 400 juta rupiah. Kemudian selain memberikan uang tunai ada penerbitan saham. Dan ini kita hitung bukan dengan menggunakan nilai par atau nilai monominal, tapi penerbitan sahamnya dikali dengan nilai wajar saham atau nilai pasarnya. Sehingga 50.000 lembar dikalikan 20.000 rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama totalnya adalah 1 miliar 400 juta rupiah atau 1,4 M. Nah, dari aset neto yang sudah kita hitung di depan tadi, yaitu jumlah aset dikurangi jumlah hutang, maka aset neto yang teridentifikasi adalah 1,2 M atau 1 miliar 200 juta rupiah. Sehingga selisih yang ada antara nilai investasi dengan nilai aset neto bersih muncul goodwill. Nah, goodwillnya ini karena beda ya, ada selisih 1,4 M dikurangi 1,2 M. Sehingga selisihnya adalah 200 juta rupiah. Ini yang diakui sebagai goodwill atau aktiva tidak berwujud. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ini ada keterangan bahwa aset neto yang teridentifikasi diperoleh dari nilai wajar aset yang diperoleh dengan mengurangi antara nilai total aset nilai wajar dikurangi dengan total liabilitas sehingga mendapatkan 1,2 M tadi. Nah, atas transaksi akuisisi tersebut maka PT Panorama mengakui adanya goodwill sebesar 200 juta rupiah. Nilai investasi 1,4 dikurangi 1,2 sama dengan 200 juta rupiah. Kemudian tadi juga ada informasi bahwa timbul biaya-biaya pada saat terjadinya transaksi kombinasi bisnis, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Panorama, di mana keterangannya adalah biaya-biaya tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai investasi. Tetapi yang pertama kan ada biaya akuisisi. Biaya akuisisi sebesar 5 juta ya, 5 juta rupiah. Nah, biaya akuisisi tersebut diakui sebagai beban pada periode berjalan. Itu biaya yang pertama. Sementara biaya yang kedua yaitu biaya penerbitan saham sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, di mana biaya penerbitan saham akan mengurangi jumlah agio sehingga akan dicatat atau diakui ke debit dan mengurangi agio, atau biasa kita juga menyebutnya sebagai additional paid in capital. Dalam bahasa Indonesianya adalah tambahan modal disetor. Jadi ada pengakuan biaya akuisisi sebagai beban pada periode berjalan, sementara untuk biaya penerbitan saham diakui sebagai pengurang agio, gitu ya. Nah, jurnal yang akan dibuat oleh PT Panorama atas transaksi akuisisi dengan PT Senja adalah yang pertama, jurnal pencatatan investasi, di mana jurnal ini juga akan mencatat penerbitan 50.000 lembar saham dan juga pembayaran uang tunai sebesar 400 juta tadi dari PT Panorama ke PT Senja. Jadi yang pertama dicatat di posisi debit adalah jumlah investasi yang diberikan kepada PT Senja, yaitu investment in Senja atau investasi pada Senja sebesar 1,4 M atau 1 miliar 400 juta rupiah. Kemudian kredit, akun yang pertama adalah kas, di mana jumlahnya sesuai dengan jumlah uang tunai yang dibayarkan kepada PT Senja yaitu 400 juta rupiah. Kemudian akun kredit yang kedua adalah common stock atau saham biasa, di mana dalam saham biasa ini jumlahnya 500 juta rupiah didapatkan dari 50.000 lembar saham dikali dengan nilai parnya.
gitu ya. Jadi dikali dulu dengan nilai nominalnya 50.000 dikali 10.000 sehingga saham biasanya adalah 500 juta rupiah. Kemudian selisih tadi kan yang dijualkan atau yang diedarkan dengan menggunakan nilai pasarnya adalah 20.000. Berarti kalau 50.000 lembar dikali 20.000 rupiah sama dengan 1 miliar. Sehingga selisihnya antara 1 miliar dengan saham biasa 500 juta tadi diakui sebagai additional paid in capital atau agio saham. Di mana agio definisinya adalah selisih lebih antara nilai saham yang dijual dengan nilai nominalnya. Nah, selisih lebih ini dari 1 miliar dengan 500 juta tadi, selisihnya akan diakui sebagai additional paid in capital atau agio sebesar 500 juta rupiah. Ini jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua adalah pencatatan biaya. Nah, biaya yang terjadi ada dua yang timbul. Yang pertama adalah biaya akuisisi dan yang kedua adalah biaya penerbitan saham. Biaya akuisisi akan diakui sebagai beban pada periode berjalan. Sementara biaya penerbitan saham akan mengurangi atau didebit di agio saham. Seharusnya agio pada umumnya pada saat muncul agio akan dicatat di posisi kredit. Nah, kemudian kalau ada biaya penerbitannya akan mengurangi jumlah agio tersebut sehingga dicatat di posisi debit gitu ya. Sehingga biaya akuisisi yang sebesar 9 juta akan dicatat di debit sebagai investment expense atau biaya investasi 9 juta. Kemudian biaya penerbitan saham 9 juta tadi akan dicatat di agio dan mengurangi jumlah agio tersebut. Berarti dicatat agionya di posisi debit. Additional paid in capital atau agio sebesar 5 juta. Nah, kreditnya kita akan mencatatnya sebagai kas karena dibayarkan secara tunai sebesar totalnya 14 juta rupiah. Seperti itu. Oke. Kemudian jurnal berikutnya adalah jurnal untuk mengalokasikan nilai investasi terhadap aset yang teridentifikasi dan hutang yang sudah diambil alih dengan menggunakan nilai wajar. Jadi semua aset dan kewajiban yang sudah dialihkan kendalinya ke PT Panorama akan dicatat oleh PT Panorama. Yang pertama adalah kas 50 juta, berarti sebesar nilai wajar semua ya. Kas, piutang bersih, kemudian persediaan, tanah, bangunan, peralatan, paten, dan goodwill. Jangan lupa goodwill yang sudah kita akui pertama kali. Kemudian di kreditnya ada hutang lancar, ada hutang wesel, ada kewajiban lain-lain. Dan kemudian kredit yang berikutnya adalah investasi pada senja. Jadi semuanya akan dicatat di sini di posisi debit, di posisi kredit, baik itu total aset semua, jumlah-jumlah akunnya di aset, dan juga jumlah-jumlah kewajiban di posisi kredit beserta dengan jumlah investasi yang sudah diberikan kepada PT Senja. Oke. Nah, yang kedua, kasus yang kedua, kalau yang tadi pembelian neto dan muncul goodwillnya positif 200 juta. Nah, di sini contoh kasus kedua adalah adanya pembelian aset neto dengan diskon atau di goodwill negatif. Nah, muncul goodwill negatif. Nah, seperti apa contoh kasusnya? Berdasarkan contoh pada contoh yang pertama di atas, PT Panorama menerbitkan 40.000 lembar saham. Jadi masih menggunakan PT Panorama dengan PT Senja, tetapi bedanya adalah menerbitkan sahamnya sebanyak 40.000 lembar. Nilai parnya 10.000. Nilai pasar sahamnya 20.000. Tetapi selain itu, selain menerbitkan saham juga menyerahkan 10% dari notes payable dari jumlah hutang wesel, yaitu senilai 200 juta rupiah untuk bisa memperoleh aset neto dari PT Senja. Dan dalam transaksi tersebut muncul biaya akuisisi sebesar 9 juta dan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta. Apa sih bedanya dengan yang contoh pertama? Nah, kita cek ya. Atas akuisisi tersebut, nilai goodwill yang timbul pada saat kita hitung, ya otomatis yang pertama kita hitung dulu nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama, yaitu adanya penyerahan efek hutang. Notes payable kita akui sebagai efek hutang karena sama saja juga sebagai surat berharga hutang sebesar 200 juta.
Kemudian adanya penerbitan saham, yaitu 40.000 lembar dikali 20.000. Ya, kita hitung dengan menggunakan nilai pasarnya. Sehingga totalnya adalah 800 juta. Totalnya berarti yang diberikan investasinya adalah 1 miliar rupiah. Kemudian dengan menggunakan contoh yang pertama juga, di mana aset neto yang teridentifikasi sudah dihitung adalah 1,2 M, 1 miliar 200 juta rupiah. Berarti jumlah investasi yang diberikan lebih kecil atau kurang dari jumlah aset bersih yang diambil alih. Ya kan, 1 miliar dengan 1 miliar 200 juta rupiah. Jadi ada selisihnya. Nah, tapi selisihnya ini adalah selisih kurang. Berarti muncullah yang namanya goodwill negatif, minus 200 juta rupiah. Gitu. Karena nilai investasinya lebih kecil daripada kekayaannya. Dalam transaksi ini, nilai aset neto teridentifikasi yang dimiliki oleh PT Senja adalah lebih besar jika dibandingkan dengan nilai investasinya, sehingga akan muncul yang namanya goodwill negatif sebesar 200 juta rupiah. Dan goodwill negatif ini akan dicatat sebagai pendapatan oleh PT Panorama, yaitu akunnya adalah gain on bargain purchase. Jadi jumlah ibaratnya di sini adalah diskonnya untuk PT Panorama, karena nilai kekayaan diperoleh kan lebih kecil, lebih besar ya. Nilai kekayaan yang dia ambil alih lebih besar daripada jumlah yang harus dia bayarkan kepada PT Senja, sehingga selisihnya ini, goodwill negatifnya ini akan diakui sebagai pendapatan. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Panorama atas transaksi akuisisi dengan PT Senja adalah yang pertama, pencatatan investasi yang diberikan. Debitnya investasi in Senja atau investment in Senja atau investasi pada Senja sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian di posisi kredit yang pertama diserahkan adalah surat hutangnya atau hutang vesselnya, notes payable sebesar 200 juta rupiah. Kemudian lembar saham yang dijual dengan menggunakan nilai nominalnya yaitu 10.000. Maka 40.000 lembar dikali 10.000 rupiah. Kita catat di posisi kredit sebagai common stock atau saham biasa. Kemudian akun kredit yang ketiga, selisih antara nilai nominal dengan nilai jual saham yang kita catat sebagai agio saham atau additional paid in capital, yaitu 400 juta rupiah, didapatkan dari selisih antara 20.000 dengan 10.000, yaitu 10.000 rupiah dikali 40.000 lembar. Maka additional paid in capitalnya adalah 400 juta rupiah. Berikutnya, pencatatan biaya yang timbul, di mana biayanya adalah biaya akuisisi dan juga biaya penerbitan sahamnya. Biaya akuisisi akan diakui sebagai beban pada periode berjalan, dan biaya penerbitan saham akan mendebit agio saham atau mengurangi jumlah agio. Sehingga debitnya biaya investasi atau investment expense 9 juta, kemudian additional paid in capital karena didebit ke agio 5 juta, dan kreditnya adalah total dari biaya yang terjadi yaitu 14 juta rupiah. Nah, itu jurnal yang dibuat oleh PT Panorama. Berikut dengan pengakuan semua aset dan kewajiban yang muncul beserta dengan jumlah investasi. Yaitu yang pertama adalah kas, kemudian piutang bersih, persediaan tanah, bangunan, peralatan dan paten sesuai dengan nilai wajarnya. Kreditnya hutang lancar, hutang wesel, hutang lain-lain, ditambah dengan jumlah investasi di PT Senja 1 miliar. Dan yang terakhir, goodwill negatif yang kita hitung di depan kita akui sebagai pendapatan pada akun gain on bargain purchase, yaitu pendapatan pada saat pembelian sebesar 200 juta rupiah. Oke. Nah, kasus berikutnya, apabila dalam transaksi merger ada imbalan berupa kas. Kalau yang tadi kan ada surat hutang atau efek hutang, kemudian ada ekuitas
efek ekuitas. Nah, di sini apabila mergernya dengan menggunakan imbalan berupa kas. Bagaimana? Contoh kasusnya, PT Pandawa mengakuisisi seluruh aset neto dari PT Sanjaya melalui sebuah merger pada tanggal 29 Desember 2016. Di mana aset yang teridentifikasi dan liabilitasnya menunjukkan data sebagai berikut dalam ribuan. Nah, di sini bisa dilihat ada nilai tercatat, sama ya, nilai tercatat, nilai wajar, kemudian jenis-jenis akun yang dimiliki, baik itu aset, kemudian kewajiban. Nah, di sini kewajiban ada hutang lancar, ada hutang wesel, ada saham biasa, ada agio saham, dan ada laba ditahan. Nah, dari akun yang ada di liabilitas yang dihitung dengan menggunakan nilai wajar, karena ini adalah kewajiban yang diambil alih oleh pihak pengakuisisi. Yang kita lakukan nilai wajar hanya hutang lancar dan hutang wesel. Jadi untuk saham, agio, kemudian laba ditahan tidak dilakukan penilaian wajar. Dari jumlah total aset dan total kewajiban yang ada, maka aset neto teridentifikasi adalah 336 juta, didapatkan dari 756 juta dikurangi 420 juta. Jumlah total aset bersihnya adalah 336 juta. Bagaimana apabila pembelian aset neto tersebut menimbulkan goodwill? Nah, contohnya dari transaksi tersebut yang tadi neraca yang ada, PT Pandawa memperoleh 100% kepemilikan dari PT Sanjaya. Kemudian menyerahkan uang tunai sebesar 422 juta 400 juta rupiah. 400.000 rupiah, 422 juta 400.000 rupiah. Dalam transaksi tersebut muncul biaya legal untuk akuisisi sebesar 20 juta. Maka yang pertama dihitung adalah nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Panorama, yaitu hanya pembayaran tunai, ya, hanya kas 422 juta 400 juta rupiah. Kemudian aset neto yang teridentifikasi sudah dihitung, yaitu 336 juta rupiah, dan selisihnya kita akui sebagai goodwill karena jumlah yang dibayarkan atau jumlah investasinya lebih besar daripada jumlah kekayaan bersih yang diambil alih. Goodwill 86 juta 400.000 rupiah. Nah, di sini aset neto yang teridentifikasi diperoleh dari nilai wajar aset yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas, adanya goodwill 86 juta 400.000 rupiah, kemudian biaya yang muncul akan diakui sebagai beban pada periode berjalan. Maka jurnal yang harus dibuat oleh PT Pandawa atas transaksi tersebut adalah biaya investasi untuk pencatatan biaya tadi, ya, karena itu adalah biaya legal untuk akuisisi. Maka kita catat hanya biaya investasi pada kas sebesar 20 juta rupiah. Karena tidak ada biaya penerbitan saham. Nah, baru kita hitung, kita catat jurnal untuk akuisisi aset bersih dengan menggunakan nilai wajar. Semua akun yang ada termasuk goodwill yang muncul akan dicatat di posisi debit karena goodwillnya tadi positif, ya, jadi tetap kita akui sebagai goodwill di debit 84 juta 400.000 rupiah. Dan di posisi kredit, selain hutang lancar dan hutang wesel, kita juga akan mencatat kas karena kas kita berkurang karena kita tadi hanya membayarkan investasinya berupa uang tunai, yaitu 422 juta 400.000 rupiah. Nah, di sini PT Sanjaya sebagai entitas yang dibubarkan akan menghapus bukukan seluruh aset yang teridentifikasi dan juga liabilitas yang dimiliki. Kemudian PT Sanjaya akan menghentikan operasinya. Jadi selesai sudah operasional dari PT Sanjaya. Oke. Saya tutup dengan quote of the day.
sebagai penyemangat dan motivasi, di mana kegagalan adalah batu loncatan yang lain untuk menuju kesuksesan. Dari Oprah Winfrey. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ilustrasi atau contoh kasus dari akuntansi kombinasi bisnis. Mudah-mudahan contoh kasus dan ilustrasi ini bisa lebih dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.